Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah bioteknologi yang pastinya mungkin ini adalah kombinasi atau dalam bentuk kombinasi mata kuliah yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya, mikrobiologi, biokimia, dan mata kuliah lainnya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait materi dengan tema fermentasi. Sebelumnya saya akan share dulu materi yang saya sampaikan. Baik, mungkin sudah sudah terlihat di layar teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait fermentasi. Jadi apa itu fermentasi? Bahwa kita ketahui secara etimologi, fermentasi dari bahasa Latin fervor, mendidihkan seperti itu. Jadi mula-mula istilah fermentasi itu digunakan pada proses pengubahan glukosa menjadi alkohol yang terjadi secara anaerob atau tidak membutuhkan darah seperti ini. Nah, pada akhirnya jadi istilah fermentasi ini didefinisikan yaitu seluruh perombakan senyawa organik yang dilakukan mikroorganisme yang melibatkan enzim yang dihasilkan sebagai biokatalis dalam lingkungan yang dikendalikan. Jadi memang dari proses fermentasi ini dibutuhkan bantuan dari suatu mikroorganisme, ya entah bakteri ataupun jamur, sehingga nanti akan terbentuk yang melibatkan enzim dalam ini ya mikroorganisme tersebut, sehingga nantinya akan mendapatkan suatu hasil metabolisme sekunder berupa metabolit sekunder, entah nanti tadi seperti yang disampaikan pada sebelumnya bisa menjadi alkohol ataukah nanti akan menjadi senyawa antibiotik baru, kemudian senyawa anti kanker dan sebagainya. Nah, ini adalah pengertian lain atau ini ya dari fermentasi, yaitu yang pertama adalah proses yang menggunakan suatu senyawa atau substrat menjadi senyawa lain atau produk oleh adanya aktivitas mikroba. Nah, itu sebenarnya hampir sama dengan persamaan atau pernyataan sebelumnya tadi. Kemudian, suatu proses yang menghasilkan energi dengan melibatkan molekul organik baik sebagai donor maupun akseptor elektron. Nah, kemudian di poin 3 yaitu suatu proses yang melibatkan kultur mikroba baik yang bersifat aerob ataupun ini ya yang dalam pertumbuhannya itu membutuhkan udara atau gas atau oksigen ataupun yang anaerob atau tidak membutuhkan oksigen seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu proses pembusukan bahan makanan. Kemudian yang kelima yaitu suatu kultur mikroba dalam kondisi optimum untuk menghasilkan produk berupa metabolit, enzim ataupun produk lainnya seperti biomasa. Nah, fokus fermentasi yang implementasikan pada farmasi adalah poin 5 ini. Metabolit tersebut bisa berupa tadi ya teman-teman, antibiotik, anti kanker, kemudian antifungi seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian penggolongan dari proses fermentasi. Nah, yang pertama adalah fermentasi cair. Nah, di sini ada dari fermentasi tersebut itu dibedakan menjadi dua, yaitu submerged fermentation atau fermentasi bawah permukaan. Nah, itu ada beberapa golongan lagi dari fermentasi bawah permukaan tersebut. Itu adalah batch proses, kemudian continuous proses. Kemudian nanti ini ya untuk masing-masing poin yang merupakan golongan dari fermentasi bawah permukaan nanti akan saya jelaskan secara detail di PowerPoint selanjutnya. Kemudian ada surface fermentation atau fermentasi permukaan. Nah, misalkan seperti nata de coco. Bahwa kita ketahui, misalkan teman-teman pernah ke tempat produksi nata de coco. Nah, itu kan hasil fermentasi dari bahan tersebut itu akan bisa diambil di permukaan dari suatu
misalkan air ya di situ, di tempat tersebut itu di permukaan bisa dipanen atau bisa diperoleh. Makanya disebut dengan surface fermentation. Kemudian solid state fermentation atau fermentasi padat, misalkan pembuatan tape, oncom, koji dan lain sebagainya. Nah, pembuatan tape fermentasi padat ini mungkin ini ya teman-teman sudah nggak asing lagi. Misalkan setiap lebaran ataupun ada momen-momen hajatan biasanya kita identik dengan tape. Nah, itu adalah hasil atau contoh sederhana yang diterapkan di lingkungan kita. Nah, kemudian pengelolaan produksi fermentasi itu bisa dibagi menjadi berdasarkan letak produksi. Misalkan produksi pada intraseluler atau di dalam sel suatu mikroba seperti itu. Kemudian produk ekstraseluler, nah bisa juga ekstraseluler. Jadi hasil produksi atau hasil metabolit yang dihasilkan dari fermentasi itu sudah dengan sendirinya dia akan keluar dari selnya hasilnya. Nah, adapun juga yang memang intraseluler sehingga untuk mengambil hasil tersebut kita perlu memecahkan sel tersebut, entah dengan tonikator, dengan penggojokan ataupun dengan penambahan senyawa untuk dapat ini ya bersifat bisa melisiskan sel tersebut sehingga produk hasil fermentasi bisa kita peroleh. Nah, kemudian ini teman-teman berdasarkan peran dalam metabolisme, misalkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Namun hasil fermentasi yang bisa dimanfaatkan oleh kita itu biasanya memang hasil dari metabolit sekunder atau metabolisme sekunder yang berupa metabolit sekunder. Nah, di sini adalah berdasarkan waktu produksinya. Jadi tadi kan berdasarkan letak produksi, berdasarkan peran dalam metabolisme, kemudian berdasarkan waktu produksi. Nah, jadi fermentasi itu bisa diproduksi bersamaan dengan pertumbuhan atau growth associate, kemudian diproduksi pada saat pertumbuhan stasioner atau non-growth associate. Nah, yang dimaksud dalam hal ini, misalkan seperti yang ada di kurva teman-teman. Jadi X itu melambangkan pertumbuhannya. Nah, bahwa kita ketahui mikroorganisme itu mempunyai beberapa fase pertumbuhan, yaitu fase lag atau adaptasi, kemudian fase log itu atau eksponensial atau fase pertumbuhan itu sendiri, kemudian fase stasioner. Nah, itu antara kematian dan pertumbuhan selnya itu atau pembuahan selnya itu sama, hingga seimbang. Nah, kemudian ada fase kematian, yaitu di mana banyak sel yang sudah terjadi kematian daripada pertumbuhannya. Nah, ada juga, jadi gini, diproduksi bersamaan dengan pertumbuhan. Nah, biasanya, jadi misalkan dari fase lag itu sudah sudah terjadi pertumbuhan, biasanya hasil yang diperoleh adalah suatu metabolit primer atau dari hasil metabolisme primer. Nah, itu mengikuti dari fase pertumbuhan dari awal lag. Nanti hasil yang dihasilkan itu bisa memenuhi untuk kebutuhan si mikroba itu sendiri untuk bertahan hidup. Namun, misalkan untuk non-growth associate, jadi pertumbuhannya itu setelah pertumbuhan atau pembentukan atau produksi dari hasil fermentasinya itu setelah fase stasioner, yaitu dimulai dari fase akhir eksponensial. Jadi, misal kita batasi, ini teman-teman saya gambarkan terlebih dahulu. Bisa kita batasi bahwa di sini adalah fase lag. Selama jarak tempuh di sini, nah itu memasuki fase lag. Kemudian fase berikutnya ada fase log atau fase eksponensial. Ini di sini terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan dari mikroba itu sendiri. Pembelahan selnya baru luar biasa. Nah, kemudian setelah akhir fase log ini, jadi fase log ini dari akhir fase lag sampai batas, kemudian setelah fase log ini ada fase stasioner. Nah, ada keseimbangan pertumbuhan antara kematian dengan pembelahan sel seperti itu. Metabolisme sekunder atau
hasilnya berupa metabolit sekunder itu diproduksi pada fase awal stasioner atau fase akhir log sampai ke fase akhir stasioner, dan di sini akan terakumulasi. Nah, biasanya pembentukan metabolit sekunder itu berguna untuk melindungi diri mikroorganisme itu, atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mempertahankan hidup. Misalkan hasil metabolit sekunder berupa antibiotik, berupa anti jamur, anti kanker, itu bisa diproduksi di sini. Pastinya ini kan bioteknologi yang diimplementasikan dari mikroorganisme itu di situ. Kemudian kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, produk fermentasi komersial. Jadi yang pertama adalah fermentasi dengan produk biomasa atau sel mikroba. Nah, contohnya misalkan SCP, spirulina, Sancorella, seperti itu. Kemudian Spora Penicillium raqueforti, itu hasilnya adalah keju. Dan Rhizobium sp atau simbiosis dengan Tan Leguminosae. Kemudian bakteri asam laktat itu bisa memproduksi yogurt ya teman-teman. Yang misalkan kok kan sekarang banyak produk-produk yogurt. Nah, itu itu mengimplementasikan dari peran bioteknologi pada fermentasi. Kemudian Bacillus thuringiensis yaitu kristal protein, bisa sebagai insektisida, bisa dimanfaatkan dari segi atau di ranah pertanian seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fermentasi dengan produk enzim mikroba. Yang pertama adalah amilase, protease, pektinase atau peroksidase dan lain-lain. Nah, kemudian jadi produksi enzim oleh sel mikroba dapat ditingkatkan dengan cara modifikasi pengendalian kondisi lingkungan. Nah, misalnya pemberian induser pada kultur. Dalam artian gini, jadi modifikasi pengendalian kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu bisa diimplementasikan misalkan berupa ini ya teman-teman. Misalkan seperti ini nutrisi atau nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme tersebut yang melakukan atau sebagai peran sebagai fermentor di situ. Nah, kemudian enzim mikroba dapat dibedakan menjadi enzim intrasel seperti yang tadi teman-teman, kemudian enzim intrasel, ekstrasel, enzim konstitutif, dan enzim induktif. Nah, ini kemudian yang ketiga itu fermentasi dengan produk metabolit mikroba, seperti yang saya jelaskan pada kurva tadi ya teman-teman. Jadi metabolit primer yaitu senyawa antara yang disintesis oleh aktivitas sel pada fase pertumbuhan atau tropofase. Kemudian metabolit sekunder yaitu senyawa yang disintesis sel setelah fase pertumbuhan atau idiofase. Jadi setelah fase akhir log, awal stasioner sampai fase akhir stasioner teman-teman. Nah, setelah itu yang poin keempat yaitu fermentasi dengan produk hasil biokonversi, yaitu melalui modifikasi suatu senyawa yang ditambahkan ke dalam medium fermentasi untuk menghasilkan senyawa lain. Misalkan progesteron seperti itu teman-teman. Nanti hasilnya berupa 11 alfa hidroksi progesteron. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok metabolit yang disintesis oleh mikroba. Jadi dari substrat itu nanti menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder seperti yang ada di PowerPoint teman-teman. Nanti produk akhirnya itu seperti misalkan yang metabolit produk akhir dari metabolit primer berupa etanol, kemudian aseton, asam laktat, butanol, kemudian dari metabolit sekunder berupa antibiotik, mikrotoksin, dan pigmen seperti itu. Nah, di sini jadi ini teman-teman di farmasi itu dari hasil metabolit sekunder ini tidak hanya kita fokuskan pada antibiotik, anti jamur, ataupun anti kanker. Nah, di sini ada produksi pigmen. Nah, sekarang ini baru dikembangkan teman-teman. Jadi pigmen atau warna yang diperoleh dari hasil metabolisme suatu mikroorganisme. Ini sekarang baru trennya kembangan ini pigmen. Nah, kemudian tipikal bioprocessing itu ada stock culture dengan kelas, jadi dengan penggojokan teman-teman. Kemudian seed fermenter,
nanti masuk ke dalam suatu fermenter ya di sini. Kemudian ada aliran udara yang masuk dan keluar, sehingga di sini gimana? Asumsinya adalah ketika pertukaran udara di dalam suatu fermenter itu lancar, nantinya akan ini mengoptimalkan pertumbuhan dari mikroorganisme yang akan kita hasilkan hasil metabolis akhirnya. Ini ada raw materialnya atau bahan awalnya berupa medium formulasi. Jadi medium formulation ini berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Nah, nanti bisa dimodifikasi nutrisinya. Kemudian dilakukan sterilisasi terlebih dahulu dari nutrisi atau media pertumbuhan yang akan kita gunakan. Harapannya apa? Nah, ketika nanti kalau sudah steril, kemudian masuk ke dalam suatu fermenter, dan di situ ditambahkan mikroorganisme yang memang sudah terbukti dapat menghasilkan antibiotik, anti jamur, ataupun anti kanker. Nah, harapannya tidak akan terkontaminasi dengan bakteri lainnya yang dibawa oleh media tersebut. Nah, implementasinya gini jadi teman-teman. Misalkan kok dari media tersebut sudah terjadi kontaminasi, nanti kan pasti akan membuat ini ya, kompetisi antara bakteri atau mikroorganisme yang sudah kita punya terbukti poten dengan mikroorganisme kontaminan dalam memperoleh nutrisi. Jadi mana yang menang, mana yang kalah dalam kompetisi tersebut. Misalkan kok kontaminan lebih menang, ya nanti fermentasinya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu harapannya medium sebelum digunakan untuk fermentasi harus dalam kondisi steril. Nah, di sini teman-teman kemudian masuk ke dalam fermenter dan terjadi recovery. Recovery ini berupa ini ya, hasil metabolisme sekunder yang kita dapatkan atau hasil dari fermentasi yang kita dapatkan dibanding dengan jumlah medium atau produk awalnya, bahan awal gitu. Berapa recovery-nya? Setelah mendapatkan recovery berupa hasil fermentasi tadi, misalkan kok kita analogikan metabolit sekunder seperti misalkan antibiotik, tapi kan masih dalam bentuk ini ya, masih dalam bentuk campuran dengan sel bakteri dan sebagainya. Kemudian kita pisahkan, kemudian lakukan pemurnian sehingga mendapatkan suatu senyawa murni dan akan mendapatkan produk berupa misalkan antibiotik baru, anti kanker baru, kemudian anti jamur baru seperti itu. Nah, ini adalah fokus penelitian saya, sehingga misalkan tertarik di penelitian-penelitian seperti ini nanti bisa joinlah dengan saya. Kemudian improving production in fermentation atau in fermentary. Nah, yang pertama dengan cara culture medium manipulation. Berarti ada manipulasi kultur medianya. Dalam artian bukan manipulasi data ya teman-teman, tapi manipulasi senyawa apa atau nutrisi apa yang bisa kita gunakan untuk medium pertumbuhan mikroorganisme. Nah, itu bisa dioptimasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dari mikroorganisme yang akan melakukan fermentasi nanti. Nah, itu seperti itu. Nah, nutrisinya kita manipulasi atau kita optimasi bagaimana perbandingan nutrisi yang optimal sehingga mendapatkan pertumbuhan dari mikroorganisme yang baik dan mendapatkan recovery hasil fermentasi yang optimal di situ. Yang kedua adalah culture condition manipulation. Jadi kondisi kultur ya, memanipulasi kondisi kultur. Dalam artian gini teman-teman, nah, kultur tersebut itu dikondisikan pada misalkan suhu berapa, suhu ruangan berapa, kemudian dengan agitasi atau pengadukan dengan RPM berapa, rotation per menitnya, kemudian berapa lama melakukan inkubasi tersebut, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 14 hari. Nah, itu sesuai dengan hasil optimasi kita. Kemudian strain improvement. Nah, ini adalah strain dari mikroorganisme tersebut. Nah, pilihlah mikroorganisme memang sudah terbukti poten ataupun sudah teruji bahwa memang mikroorganisme tersebut dapat menghasilkan hasil fermentasi yang optimal. Dan adding precursor molecules. Nah, tambahkan prekursor. Nah, di sini untuk
dalam molekul tersebut. Jadi harapannya agarnya produk akhirnya adalah menghasilkan hasil yang optimal, recovery yang optimal. Kemudian ini di akhir adalah improving product recovery. Itu dengan cara tadi teman-teman, apakah jadi dari kelima poin ini saling berhubungan, apakah dengan mediumnya yang dioptimalkan, improvingnya tadi dengan mengimprove medium atau nutrisi yang dioptimalkan sesuai dengan mikroorganisme tersebut, kondisinya, suhu itu mempengaruhi. Kemudian lama inkubasi itu juga mempengaruhi, makanya perlu dilakukan optimasi. Nah, optimasi waktu ini kemarin sudah saya proceeding kan, atau saya melakukan saya publikasikan di Borobudur International Symposium, sehingga ini adalah satu implementasi dari bioteknologi. Bagi yang tertarik boleh gabung dengan saya. Kemudian tahapan bioproses teman-teman. Yang pertama adalah pemilihan jenis mikrobia. Seperti yang sering saya sampaikan tadi, bahwa pemilihan jenis mikrobia ini sangat-sangat berpengaruh dari awal proses. Apakah mikroba tersebut memang poten atau terbukti bagus, atau memang gimana ya teman-teman, bisa memproduksi metabolit yang bisa kita manfaatkan. Itu dipilih dari awal. Dan formulasi media, seperti yang saya sampaikan di cultural medium manipulation. Nah, di situ kan bagaimana memanipulasi media dengan cara menambahkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan mikrobia tersebut agar mendapatkan hasil metabolit sekunder yang optimal ataupun metabolit primer yang optimal di situ. Nah, kemudian preparasi inokulum. Nah, preparasi inokulum ini hubungannya dengan ini teman-teman. Nah, medium formulation inokulum. Di sini harus benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk berdasarkan optimasi. Kemudian proses fermentasi, ya, prosesnya. Kemudian kontrol proses. Nah, masing-masing kontrol proses ini salah satunya adalah menjaga sterilitas dari campuran antara nutrisi dengan mikrobia tersebut dalam media atau dalam fermen. Itu kontrol proses. Kemudian pemanenan produk, yaitu dengan cara pemisahan antara sel bakteri atau sel mikroba dengan hasil metabolit sekunder atau metabolit primernya. Kemudian dilakukan pemekatan. Pemekatan itu adalah penghilangan pelarut selain dari zat aktif. Kemudian pemurnian sehingga mendapatkan suatu senyawa murni sehingga bisa kita manfaatkan. Kemudian proses fermentasi memerlukan komponen sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, kultur murni dari organisme terpilih dengan jumlah yang sesuai dengan kondisi fisiologis yang baik. Kemudian disterilisasi, jadi hati-hati terhadap komposisi medium ya, bukan organisme. Kemudian adanya seed fermenter, jadi fermenter produksi mini sebagai inokulum untuk menginisiasi proses dalam fermenter utama. Yang selanjutnya adalah fermenter produksi ukuran besar. Yang terakhir adalah peralatan. Ini teman-teman, peralatan yang digunakan memang harus terkonfirmasi harus benar-benar steril. Misalkan yang pertama, mengetahui medium culture tetap dalam keadaan steady state. Nah, apa itu maksudnya teman-teman? Jadi gini, dalam suatu proses fermentasi ataupun proses pertumbuhan dari suatu mikrobia, itu untuk mendapatkan recovery hasil metabolisme sekunder yang optimal, kita harus menerapkan konsep steady state, yaitu di mana kondisi dari mikroorganisme itu harus atau nutrisi dalam kondisi fase stasioner. Karena apa? Mikrobia itu dapat memproduksi metabolit sekunder itu dalam kondisi atau dalam pertumbuhan stasioner. Nah, sehingga kondisi steady state di sini harus dioptimalkan. Bagaimana caranya? Nanti dengan cara optimasi. Kemudian pemisahan sel. Nah, pemisahan sel ini berarti yang dianalogikan adalah pemisahan antara metabolit yang dihasilkan dengan sel tersebut, sehingga dalam proses berikutnya itu dalam pemisahan senyawa aktif yang kita inginkan itu bisa terpisah dengan zat balasnya atau zat pengotornya, sebenarnya dengan sampahnya seperti. Nah,
Kemudian koleksi sel tanpa supernatan dan purifikasi produk dan perlakuan panen. Nah, ini sangat-sangat ini ya mempengaruhi dalam hasil atau recovery dari hasil fermenter tersebut. Nah, ini kemudian yang kedua nih, saya sampaikan juga terkait dengan fermenter. Apa itu fermenter? Jadi suatu wadah atau tangki di mana sel atau enzim tanpa sel itu melakukan transformasi terhadap bahan baku menjadi produk biokimia atau produk yang dikehendaki. Disebut juga dengan bioreaktor. Nah, nanti alatnya itu konsepnya hampir sama dengan tadi skema yang saya tampilkan di agak awal tadi. Beberapa ada mediumnya, kemudian ada mikrobianya, ada tangkinya, ada kemudian mendapatkan recovery dan sebagainya. Nah, itu. Nah, fungsi pokok dari fermenter yaitu dapat menyediakan lingkungan yang sesuai di mana organisme dapat secara efisien menghasilkan target produk yang dikehendaki, misalnya biomasa sel dan metabolit dan baik metabolit primer ataupun metabolit sekunder, kemudian atau produk biokonversinya seperti itu. Nah, ini adalah target produk yang dihasilkan dari bioreaktor tersebut. Nah, syarat dari fermenter yang pertama adalah konsentrasi biomasa harus tetap tinggi. Nah, di sini asumsinya apa? Biomasa sel dari mikrobia tersebut, sehingga kondisi di dalam fermenter tersebut itu dikondisikan berarti pada fase pertumbuhan awal ketika benar-benar biomasa disuruh harus tetap dalam kondisi tinggi. Oke, berarti harus berada di fase log, mana fase pertumbuhan tersebut itu baru optimalnya ini terjadi pembelahan sel di situ. Kondisinya harus berada dalam fase log. Kemudian mampu mempertahankan kondisi steril. Jadi ini harapannya dalam bioreaktor tersebut itu tidak boleh ada, misalkan boleh adanya aliran udara karena memang di sini diperlukan adanya pertukaran udara. Karena juga ada yang mikroorganisme yang bersifat aerob sehingga membutuhkan udara. Nah, ketika tidak terjadi pertukaran nanti akan menghambat atau tidak optimalnya kondisi di dalam bioreaktor tersebut. Akibatnya apa? Konsentrasi biomasa menurun, padahal kita harus menggunakan biomasa yang tetap tinggi. Kondisi steril. Nah, misalkan tidak steril juga ada kemungkinan yang terjadi, misalkan kompetisi antar mikrobia untuk memperoleh nutrisi dari medium tersebut. Kemudian konsumsi tenaga atau energi efisien, dan agitasi efektif. Agitasi itu pengadukan, teman-teman. Jadi gini, ketika terjadi pengadukan, itu kan harapannya nutrisi akan terdistribusi sempurna pada dalam medium atau dalam bioreaktor tersebut. Nah, ketika agitasi optimal dan terjadi pencampurannya optimal ataupun homogen, harapannya semua mikroorganisme atau semua sel yang berada dalam bioreaktor tersebut akan tersuplai nutrisinya dengan optimal, sehingga akan memproduksi recovery dari bioreaktor tersebut, memproduksi produk yang kita hasilkan secara optimal juga. Nah, pengadukan itu pun harus ada optimasinya. Misalkan harusnya 150 rpm, 250 rpm atau 300 rpm, itu perlu optimasi. Karena apa? Ketika pengadukan secara misalkan terlalu tinggi asal diaduk gitu, nanti akan terjadi buih. Nah, buih yang dihasilkan itu menginterpretasikan adanya denaturasi protein. Nah, sehingga itu perlunya optimasi di sini. Tidak terlalu tinggi, namun yang diperlukan adalah homogenitas. Nah, itu perlu dipertimbangkan di sini. Kemudian mampu memindahkan panas. Nah, ini hubungannya dengan ini ya tadi, pertukaran udara. Salah satunya memindahkan panas karena apa? Ketika terjadi pertumbuhan dari mikroba tersebut, pastinya juga akan menghasilkan gas. Selain untuk melakukan ini ya, sirkulasi udara agar suplai udara pada masing-masing mikroba itu optimal. Pertimbangan kedua adalah itu. Kemudian mudah dibersihkan. Ini juga penting karena memang kita harus mengkondisikan bioreaktor itu harus bersih dan steril.
Kemudian ada fasilitas sampling. Berarti di dalam di alat tersebut itu harus ada celah ataupun tempat khusus untuk melakukan sampling. Misalkan mau melakukan optimasi produksinya itu di hari berapa sih optimalnya? Berarti kan harus ada fasilitas sampling di situ. Hari kah, per jam kah, interday atau intraday di situ. Nah, kemudian ada 3 kelompok bioreaktor yang digunakan dalam produksi industri, misalkan non-stirred, non-aerated, misalkan beer dan wine. Nah, itu berarti tidak ada pengadukan dan tidak ada aliran udara untuk produksi tersebut. Kemudian ada non-stirred and aerated. Nah, jadi tidak adanya pengadukan tapi ada aliran udara. Nah, biasanya untuk memproduksi biomasa atau produksi protein. Nah, kemudian harus ada pengadukan dan harus ada aliran udara. Itu biasanya digunakan untuk produksi antibiotik. Nah, jadi memang hal-hal dalam melakukan suatu produksi dari ini ya, mengoptimalkan fermentasi, salah satunya adalah untuk menghasilkan metabolit sekundernya. Jadi perlu adanya optimasi. Nah, ini adalah bentuk gambar dari bioreaktor tersebut. Misalkan di sini ini adalah inlet port for nutrients, neutralizing agents, anti-foaming agent. Nah, jadi anti-foam ini kan memang bisa dimasukkan ya. Itu untuk mengantisipasi terjadinya buih di sini, teman-teman. Nah, karena apa? Ketika terjadi buih yang berlebihan, nanti ini dikhawatirkan itu akan terjadi denaturasi protein sehingga mikroba yang tumbuh dalam bioreaktor tersebut itu akan mati hingga tidak diperoleh hasil metabolitnya atau recovery-nya rendah. Nah, ini untuk pemasukan nutrisi juga di sini, teman-teman. Kemudian ini untuk exit air port. Nah, misalkan ini untuk pertukaran udaranya ya. Ini udara masuk seperti itu. Kemudian ini adalah baffle dan ini adalah untuk aliran ininya hasil fermentasinya yang bisa dialir. Nah, ini adalah alat agitatornya atau pengadukannya. Ini coba diimajinasikan sendiri dulu ya, kalau kita memang belum tersedia sehingga harapannya nanti bisa ada alat tersebut bisa kita kembangkan biotek lain di Unimu. Nah, ini adalah pada fermenter. Jadi berlaku di sini ada RPM revolusi per menit, kemudian ada pressure atau tekanan. Nah, ini CO2 atau O2. Biasanya kalau untuk produksi hasil metabolit misalkan anti kanker atau sel kanker itu bisa menggunakan ini CO2, bukan O2 yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Kemudian keseimbangan gas, pH, temperatur seperti itu. Ini adalah akhirnya misalkan ingin mengoptimalkan dari fermenter tersebut. Ini teman-teman besar ya untuk fermentation unit. Ini adalah ketika ingin memasukkan suatu nutrisi dalam fermenter tersebut yang pastinya dalam kondisi steril. Kemudian ada pH, pengukuran pH di sini. Jadi di sini memang ketika terjadi pengadukan, kemudian terjadi pertumbuhan dari mikroorganisme pasti mengeluarkan gas dan panas, sehingga ada cooling water out di sini, teman-teman, untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Ini adalah valve untuk pemanenan. Jadi misalkan hasil inkubasi misalkan dalam waktu 8 hari, setelah itu dilakukan pemanenan, itu bisa melewati valve ini. Nah, ini untuk udara masuk ya, dan ada filter di sini sehingga ya tadi misalkan kan ada yang memang membutuhkan pertukaran udara di dalam fermenter tersebut sehingga hasil yang dihasilkan adalah optimal. Nah, itu adalah skema dari alat tersebut. Mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan. Jika nanti ada yang belum jelas ya, japri saya atau bisa WA di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.